Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Tedamayanti, kelas R3C, NPM 2022-14500-253. Multikulturalisme, pluralitas, dan keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Pembahasan kali ini yaitu multikulturalisme, definisi multikulturalisme, sejarah multikulturalisme, jenis multikulturalisme, pluralitas dan keberagaman budaya, pluralitas masyarakat di Indonesia, peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia, dan dampak penyalahgunaan iptek. Apa sih yang dimaksud multikulturalisme? Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud tersebut adalah perbedaan individu dengan individu lain atau perbedaan nilai-nilai yang dianut. Contohnya, seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, bahkan politik. Definisi multikulturalisme. Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Azumardi Azra 2007. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan, dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Namun, mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Sejarah multikulturalisme. Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara dan bangsa atau nation and state sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif atau istilah monokultural juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud atau pre-existing homogeneity. Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris atau English speaking countries yang dimulai di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun, beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subjek debat di Britania Raya
dan Jerman, dan beberapa negara lainnya. Jenis multikulturalisme. Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktik multikulturalisme yang diungkapkan oleh para ahli membuat seorang tokoh bernama Parek 1997 membedakan 5 macam multikulturalisme. Azra meringkas uraian Parek. 1. Multikulturali mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan kehidupan secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. 2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyelesaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa. 3. Multikulturalisme otonomis. Masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom yang kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar. 4. Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus atau concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif distinktif mereka. Dan 5. Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu tidak lagi terikat kepada kebudayaan tertentu dan sebaliknya, secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing. Pluralitas dan keberagaman budaya. Pluralitas adalah keberagaman yang ada dalam masyarakat, entah itu keberagaman dalam hal agama, budaya, suku bangsa, ataupun pekerjaan. Pluralitas yang ada di Indonesia sudah semestinya menjadi penguat bangsa, bukannya malah memecah belah orang-orang yang ada di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pluralitas adalah kemajemukan. Pluralitas adalah istilah yang berasal dari kata plural yang artinya majemuk atau lebih dari satu. Menurut Muhammad Sofan, pluralitas adalah masyarakat yang beragam, yang memiliki berbagai suku dan agama. Pluralitas adalah istilah yang tentunya harus dipahami oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini karena Indonesia bersifat plural, dengan segala kekayaan dan keanekaragamannya, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain. Terdapat begitu banyak suku bangsa di Indonesia dengan kebudayaan yang berbeda suatu dengan yang lainnya. Bahkan, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kesadaran akan pluralitas adalah hal yang sangat penting, dan sikap pluralisme perlu dipahami setiap orang. Pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Pluralisme adalah
Ketika kamu menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat dan memperbolehkannya kelompok masyarakat tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya. Pluralitas adalah istilah yang kerap kali dikaitkan juga dengan multikultural karena sama-sama berhubungan dengan keragaman. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaannya. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman yang tentunya perlu dipahami seluruh orang Indonesia. Berikut beberapa macam perbedaan yang perlu kamu ketahui dan perhatikan. 1. Perbedaan agama. Setiap agama memiliki arahan berbeda dalam menjalankan ibadah atau upacara keagamaan. Memahami kegiatan dari agama lain dapat membuat kamu memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi dalam beragama bukan berarti kamu mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. 2. Perbedaan budaya. Menurut Konjaraningrat 1996, kebudayaan berasal dari kata Sanskerta kebudaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Menurut Konjaraningrat, ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya yang menyeluruh atau universal, antara lain peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti tempat tinggal, pakaian, alat rumah tangga, senjata, alat produksi, transportasi, dan lainnya. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomis seperti pertanian, produksi, distribusi, dan lainnya. Sistem kemasyarakatan, mulai dari kekerabatan, organisasi politik, hukum, dan juga perkawinan. Bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kesenian mulai dari seni rupa, seni suara, seni gerak, dan seni lainnya. Sistem religi atau sistem kepercayaan. Dan perbedaan lokasi. 3. Perbedaan suku bangsa. Terdapat sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dengan populasi suku Jawa paling banyak, yakni sekitar 41% dari keseluruhan. Kemudian secara berurutan, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura menempati suku terbesar di Indonesia setelahnya. Beragam suku di Indonesia hidup berdampingan dan harmonis sejak ribuan tahun lalu. Hal ini terbukti dengan keterbukaan suku bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan suku bangsa lain untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, bahkan melakukan perkawinan. Dan 4. Perbedaan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan, maka setiap orang melakukan pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia, baik itu di bidang formal maupun non-formal. Pekerjaan formal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Contohnya, pegawai bank, pegawai pemerintah, guru, dan lain sebagainya. Pekerjaan formal menyebabkan individu terikat secara langsung dengan sistem dan aturan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan pekerjaan non-formal yang dilakukan petani, pemilik bengkel, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia. Peran dan fungsi keragaman budaya yang dimiliki Indonesia dalam pembangunan nasional
Di antaranya yaitu sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaannya. Dampak negatif penyalahgunaan iptek. Beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan iptek yakni dalam bidang informatika. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi. Misalnya, pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Dalam bidang industri, dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Dalam bidang ekonomi, kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Dalam bidang sosial budaya, terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berubah menjadi lebih tertutup dan individualis. Dalam bidang lingkungan, terjadi kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir, polusi atau udara, air, tanah, dan suara, efek rumah kaca, yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan.